Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik di part yang keempat ini yang terakhir ya terkait dengan pembelajaran mendalam. Ini ada gap analysis ya. Di gap analysis ini nanti kita akan mencoba menguraikan begitu secara sederhana apa saja yang memang harus diketahui atau permasalahan-permasalahannya sehingga kita dapat memecahkan masalah dari sumbernya atau dari sebabnya. Jadi bukan menyelesaikan permasalahan pembelajaran mendalam ini ngajlok-ngajlok gitu ya, tidak sesuai gitu, loncat-loncat gitu ya. Masalahnya apa, sebabnya apa, atau masalahnya apa, solusinya apa. Jadi ada kesesuaian gitu ya, karena kita menyelesaikan permasalahan dari gap analisisnya, dari sumber masalahnya gitu ya, bukan dari berdasarkan apa yang dilihat, tetapi dari sumber masalah gitu ya. Oke. Nah, jadi memang kalau kita lihat ini langkah aksinya gitu ya terkait dengan nanti ada gap analisisnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah banyaknya literatur pendidikan yang membahas pentingnya berpikir kritis ya, benar ya gitu ya. Tetapi sedikit yang secara sederhana itu mampu mengintegrasikan gitu ya pembelajaran mendalam dalam pembelajaran di anak usia sekolah gitu ya, anak usia dini sampai di tingkat atas atau tingkat lanjut gitu. Jadi memang banyak sih gitu, banyak sih buku gitu ya. Tetapi proses aplikasinya gitu ya belum diintegrasikan dengan pembelajaran mendalam gitu, sehingga masih ada gap, masih ada apa ya, masih ada ruang kosong gitu, masih ada ruang kosong, masih ada belum ada jembatan yang sehingga ketika di situ ada jembatan maka permasalahan itu dapat selesai gitu. Jadi tinggal bagaimana mengintegrasikan gitu ya buku-buku yang sudah ada gitu ya dengan pembelajaran mendalam tersebut gitu ya, sehingga nanti ada dengan begitu eh, timbullah berpikir kritis gitu ya. Dengan deep learning ini pembelajaran mendalam dengan berpikir kritis nanti menjadi sebab bagaimana pembelajaran mendalam itu dapat dilakukan dengan baik gitu. Ya, seperti itu langkah aksinya. Yang kedua adalah ini buku-buku berfokus pada teori. Jadi memang cenderung gitu. Kalau saya lihat deh, kalau saya yang sudah dilakukan oleh saya terkait dengan buku-buku gitu ya, banyak buku-buku pembelajaran gitu ya. Itu cenderung berfokus pada teori tanpa panduan praktis gitu ya, yang dapat langsung diterapkan oleh guru dan orang tua. Jadi hmm, apa secara sederhana ini harus memang juga difikirkan juga bukan hanya teori yang ada di buku tersebut, tetapi mampu juga bisa dilakukan oleh guru dan orang tua, sehingga nanti ada sinergitas gitu ya dari siswanya mengerti gitu ya bagaimana proses pelaksanaannya, guru juga apalagi, lalu dibantu oleh orang tua gitu ya. Nah, dengan sinergi ini saya yakin proses buku yang berfokus pada teori ini juga akan berubah gitu ya. Tapi kekinian dengan ada kurikulum merdeka kemarin ada modul-modul yang sudah dibuat atau dikreasikan oleh tenaga pendidik gitu ya atau guru, itu memang sudah ada praktikumnya gitu, sudah ada aksi nyatanya di dalam proses buku-buku tersebut, sehingga itu sudah bisa membantu. Nah, tinggal bagaimana apa namanya mengkontinyukan gitu ya, atau bahasanya eh, berkelanjutan gitu melakukan itu gitu. Selain tadi bukunya dirubah bukan hanya pada berfokus pada teori, tetapi juga berfokus pada pemecahan permasalahan gitu ya dengan kekinian, lalu nanti juga
dibantu difasilitasi oleh guru dan disupport oleh orang tua siswa. Nah, itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah langkah aksinya itu minimnya kajian ya. Minimnya kajian taksonomi belum. Jadi memang kalau dilihat ini relevansi buku-buku gitu ya, atau strategi konkretnya tidak dimasukkan gitu ya di dalam penyelesaian kognitif taksonomi Bloom yang 6 tingkat itu, sehingga memang itu akan menjadi terbatas gitu ya, bahkan hanya sampai di level C2 kebanyakan gitu ya. Nah, itu harus lebih ditingkatkan lagi ya, kita sebagai pendidik ya, ujung tombak begitu, dan tentu disupport oleh orang tua siswa, sehingga nanti di dalam proses anak kita berkembang, anak kita belajar, anak kita dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang relevan sesuai dengan kehidupan real yang nyata gitu ya. Jadi memang di sekolah itu proses pembelajarannya untuk mengantarkan si anak dapat survive gitu ya, dapat memecahkan permasalahan yang memang ada di kehidupan nyata, sehingga dengan begitu nanti akan automatically gitu ya, otomatis berkontribusi untuk kemajuan bangsa ya, seperti itu. Nah, langkah aksi selanjutnya adalah ini buku diisi dengan penelitian yang relevan. Jadi memang banyak juga buku-buku yang secara sederhana itu masih belum diisi dengan penelitian yang relevan. Artinya penelitian yang relevan ini kita bisa menampilkan tuh, gitu ya. Jadi terkhusus untuk para penerbit ya, bisa menampilkan penelitian-penelitian yang relevan yang sesuai dengan topik bahasan itu. Saya juga sudah melihat ya buku-buku, diantaranya memang ada QR gitu ya, kode-kode, ada Kris yang menuju ke website mengenai hal-hal yang relevan untuk anak dalam belajar. Nah, itu juga sudah bagus gitu ya. Terlebih lagi kalau misalkan ada kutipan ya atau penelitian relevan terkait dengan yang ahli di bidangnya. Misalkan kalau misalkan di biologi nanti ada bisa ditaruh misalkan penelitian Charles Darwin gitu ya, penelitian dari Anthony van Leeuwenhoek gitu, atau misalkan ada Kepler gitu ya. Itu sekarang sudah ada ya, cuma memang untuk kekiniannya yang modern itu belum gitu. Jadi mungkin itu juga bisa jadi tambahan untuk para penerbit ya, khususnya para penerbit bisa mencantumkan penelitian-penelitian yang relevan di dalam buku itu, sehingga anak wawasannya bertambah gitu, seperti itu ya. Baik, itu dari saya langkah aksi mengenai pembelajaran mendalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.